Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, keluarga besar GKI Klasi Solo, ataupun siapapun Anda yang sedang menyaksikan Bina Iman GKI Klasi Solo saat ini. Hari ini kita akan bersama-sama kembali diteguhkan, disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam setiap perjuangan dan pergumulan kehidupan kita. Mari sebelum kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar dan kembali merefleksikan, serta dihangatkan oleh kebenaran sabda-Mu yang menyapa setiap kami. Siapapun kami yang menonton tayangan ini, dengan semua pergumulan, perjuangan, ataupun pertanyaan-pertanyaan kami, kiranya firman Tuhan betul-betul menyapa dan mengisi setiap relung hati kami, menghangatkannya, sehingga kami betul-betul merasakan dalam pengalaman kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang selalu akan menyertai kami. Sapalah kami demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mendasari renungan Bina Iman kita hari ini. Terambil dari Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam versi terjemahan Indonesia Masa Kini atau BIMK. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekarang inilah perjanjian yang akan kubuat dengan umat Israel pada hari-hari yang akan datang, kata Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran mereka, menulisnya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka tidak perlu mengajar sesama warganya atau memberitahu kepada saudaranya, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita mengalami fase yang berat dalam mengampuni seseorang? Saya rasa pasti kita pernah mengalaminya. Entah itu satu pengalaman yang sangat berat, yang sedang kita perjuangkan untuk mengampuni, atau satu permasalahan dan juga kesalahan yang pernah terjadi dan kita bisa melaluinya dengan pengampunan. Ada seseorang yang sejak kuliah sampai dengan hari ini saya ingat sekali perkataannya ketika berbicara soal pengampunan. Ia pernah berkata seperti ini. Orang yang bersalah itu jangan lagi disalah-salahkan, karena sebenarnya dia sudah dihukum dengan perasaan bersalah dalam hatinya sendiri. Inti dari perkataan ini adalah orang yang bersalah sudah dihukum oleh dirinya sendiri. Dan bagi sebagian orang yang betul-betul merenungkan dan menyesali kesalahannya, soal memaafkan diri sendiri itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ataukah Bapak Ibu juga pernah mengalaminya? Mengampuni diri sendiri atas kelalaian, kesalahan yang pasti sebagai manusia kita pernah melakukannya juga perkara yang tidak mudah. Mengampuni orang yang membuat hati kita sedih pun juga hal yang tidak mudah. Tetapi berbahagialah dan hangatlah hati kita pada hari ini ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Ia mengampuni karena Ia menuliskan kembali dan melekatkan kembali firman-Nya di dalam setiap hati kita. Saya ketika membaca bagian dari firman Tuhan hari ini, saya terkesima dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran mereka dan menulisnya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Allah sendiri yang akan menuliskan hukumnya dalam pikiran kita. Allah sendiri yang akan menulisnya, menulis cintanya, menulis pengampunannya, menulis perjanjiannya, menulis semua hal tentangnya dalam hati kita masing-masing. Sehingga kita betul-betul mempunyai pengalaman yang sangat personal
yang akan menguatkan kita pada keberadaan Allah dan rahmat-Nya yang akan selalu tak pernah bisa kita duga besarnya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dalam hari-hari menjelang Natal di tengah pandemi ini, bukan hanya soal penderitaan dan perjuangan yang sedang kita hadapi, tapi juga soal luka-luka yang sedang kita olah, yang sedang kita akui, dan mungkin saja yang sedang kita proses untuk kita ampuni. Ingatlah bahwa Allah mengampuni kita, Ia menuliskan cipta kasih-Nya, Ia menuliskan rahmat-Nya dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita adalah umat yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Biarlah dalam masa-masa menjelang Natal kita pun mengalami apa arti kehadiran-Nya yang hadir untuk menemani dan mengampuni kita. Selamat terus mengalami pengampunan dari Allah. Ia dekat dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.